Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah video pertama FT Media yang kita buat di 2025. Video pertama ini kita masukkan rekomendasi GPU yang paling baru. Ah, bahwa kita tahu di jagat maya ini sedang rame-ramenya nih GPU atau discrete graphic card Intel, pemain baru setelah sebelumnya dari ARC A580, terus ada A770 dan ya versi A yang sebelumnya, dan sekarang ada penerusnya yaitu ARC B580 yang baru masuk ke Indonesia. Nah, sempat membuat heboh karena di luar sana untuk MSRP-nya itu di $250 berbanding lumayan sekitar $49 dari RTX 4060 4060. Di sini 4060 MSRP-nya di $299. Nah, tapi karena kita ada di Indonesia, sepertinya kita butuh membuat video rekomendasi atau mungkin cek pasar ya secara khusus. Cek pasar apakah di Indonesia itu worth it atau layak tidak ini untuk beli saat ini dengan harga. Kita bisa cek salah satu toko, kita coba Tokopedia ya yang paling banyak untuk rekomendasi GPU. Jadi di sini ASRock Intel Arc B580 Challenger OC 12 GB GDDR6 itu harganya di 5.495.000 belum termasuk diskon ya. Mungkin kalau teman-teman punya diskon yang lumayan ini bisa jadi pengurang harga lah. Kalau mungkin 100-200 ribu bisa jadi 5,2. Di sini ini tokonya distributor komputer. Oke, saya balik dulu ke pencarian. Jadi di sini kalau teman-teman lihat harganya di kisaran 5,4, 5,5, 5,6. Ini ada dari ASRock. Kebanyakan ASRock nih, ASRock yang dua. Ini ASRock apa nih tadi? Ini ASRock Challenger. Terus ASRock, kita coba cek ASRock Steel Legend ya. Steel Legend yang 3 kipas, yang 2 kipas itu ASRock Challenger. Lalu ada apa lagi nih? Sepertinya merek-merek lain belum ada. Ini baru ASRock yang ngeluarin. Ya, baru ASRock yang keluar nih kalau di Tokopedia ya. Mungkin ada yang lainnya mungkin dari pre-order sepertinya. Jadi di harga 5 juta sekian lah. Yang paling murah ini ada di sini di Alpha 77 5,27. Nah, untuk lawannya karena sebenarnya di Indonesia itu 460, harga 460. Kita lihat kita coba tanya dulu ya MSRP apa ini sorry bukan RX, JIT RTX 4060 8 GB ya. Itu $299. Kalau dalam rupiah ya sekitar 4.485.000. Kita lihat dulu ini kalau kurs 15.000, kalau 16.000 mungkin udah 4.800.000. Tapi kita lihat ya di pasar Indonesia. Kita buka baru aja deh. RTX 4060. Oke. Oke. Ini biasanya keluar laptop nih. Gimana nih biar enak nih? Kita buka enter komputer deh. Enter komputer. Ini yang cukup legend. Oke. Ini tidak disponsori oleh toko manapun ya. Kita memang cek benar-benar di market, di pasar Indonesia itu harganya berapa. Kita no bullshit lah. Kita cek semua biar jelas. Karena kalau harga dari reviewer, apalagi reviewer luar kan, dia pakai MSRP tidak termasuk biaya import, keuntungan
distributor dan lain-lain. Kita cek bener-bener apa yang kalian beli, harganya berapa, worth it atau enggak. Kita lihat VGA, 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 oke. Oke, langsung di paling atas ini yang paling baru, ASRock Intel. Jadi ada dua, yang Challenger dengan yang Steel Legend. Harganya di sini jauh lebih murah malah, 5.200.000. Tapi ini linknya belum ada. Kalau kita klik, ya belum tersedia. Sepertinya ini masih menunggu sih ya. Tapi bisa dipantau oleh teman-teman di sini harganya di Enter Komputer 5.245, belum termasuk biaya kirim lain-lain. Di sini harga toko aja. Nah, kita cari sebenarnya ke RTX 4060. Coba RTX 4060. Oh, oke, bukan seperti ini. Seperti ini nyarinya nggak enak kalau kayak gini. Kita back dulu. Kita RTX 4060. Ya, RTX 4060 yang 8 GB ya. Kita cari. Coba 8 GB. Karena head to head harganya itu di sini. Tapi kita lihat harga aslinya ya di Indonesia. Jadi untuk RTX nih kita ada nemu mana nih? Nemu paling ketemu kalau di Enter Komputer nih di Galax RTX 4060 8 GB ini 4850, turun 100.000. Jadi masih lebih murah dari harga tadi itu ASRock ya, ASRock Intel tadi apa itu? Challenger. Challenger itu tadi berapa tuh? Jadi sekitar 5,2. Jadi bedanya sekitar 400.000, lumayan ya. Ini untuk yang white edition. Jadi kalau cari yang lebih murah sebenarnya ada. Ini ada yang Galax GeForce RTX 4060 8 GB. Ini kipas 2 4.650. Bahkan ada lagi yang ini 40 3060. Ini 4650 ya. Bedanya hampir 600.000. Untuk Inno 3D ini ada yang 5.100.000. Oke, ini high end mungkin ya. High end ini 4850. Oke, kalau di Enter Komputer itu ada Inno 3D dengan Galax. Coba kita lihat di Tokopedia. Mungkin kita tambah 8 GB. Oke. Ini semua kota ya, tidak saya filter. Coba bisa dilihat di sini ada Zotac di 4780, terus ada Zotac juga nih yang gaming, ini yang white, ini yang biasa 4.700.000, cuma beda 50, sekitar 60.000. Terus mana lagi nih? Mungkin yang versi 3 kipas ini agak mahal ya, GB. Ini 5.400.000, ini 5.200.000 colorful. Oke. Rata-rata Zotac 4.700.000, Galax ini 4.800.000. Tapi kita butuh mana ya biar lihatnya enak sebenarnya. Nggak bisa list apa gimana nih? Oke, intinya harganya kita bisa lihat rata-ratanya. Selain kartu grafis high end ya 4060 yang 3 kipas, itu memang mendekati ke angka 5.100.000. Cuman di sini di Intel masalahnya adalah harganya tidak sekompetitif di luaran sana. MSRP itu $49, kalau dikali 16.000 kita coba buka kalkulator ya.
kita kesampingkan dulu pajak dan keuntungan distributor. Jadi kalau $250 dikali 16.000, kita anggaplah seperti ini. Coba kita lihat kurs dulu deh. Kurs dolar 16.300 lah ya. 16.300. Oke. Ini 4.075.000. Kita mau lihat perbedaannya. Ini bukan berarti harganya jadi 4.075.000 ya, karena nggak mungkin juga dolar langsung itu MSRP. Apalagi ini model bukan model langsung keluar dari Intelnya ya. Ini pihak ketiga yang buat graphics cardnya. Tentu udah ada perubahan BIOS, OC dan segala rupa. Oke, kita lihat perbedaan harganya yang sebenarnya dari MSRP. Harusnya lebih murah Intel itu, tapi di sini malah lebih mahal. Coba ya, 475. Oke, kita save 475. Oke, terus kita close ke tadi itu 299 ya, dikali 16 berapa nih, 300 di 4873. Oke, memang 4060 ini keluarnya udah agak lama ya, bisa jadi udah turun harga dari Nvidia-nya atau diskon. Jadi kita anggap ini hitungan-hitungan kasar aja. Jadi 4.075.000 dengan 4.800.000, bedanya 800.000. Jadi untuk membuat ini layak ya, harus lebih murah 800.000. Walaupun kurang dari itu, menurut saya sih 500.000 harusnya layak sih. Misal kalau di tadi RTX 4060 di harga mana nih? RTX 4060 di harga 4,7. Jika Intel itu kita taruh posisinya di 4 juta, anggap 4.300.000 lah. Itu udah sangat worth it, sudah sangat layak untuk dibeli karena lebih murah dari RTX 4060. Nah, sekarang di Indonesia Intel Arc B580 itu lebih mahal. Untuk versi terendahnya aja yang Astrok tadi, bedanya nyaris 500.000. Nah, silakan nanti teman-teman pilih mana yang lebih worth it. Tapi menurut saya ini kurang layak. Masih lebih layak kita beli yang 4060. Karena ini, ingat sekali lagi, targetnya untuk 1080p gaming. Mungkin beberapa game memang butuh lebih dari 8 GB, tapi untuk Intel ini harganya masih kurang layak. Mungkin kita perlu nunggu beberapa bulan sampai pesaing-pesaingnya ya, versi lain selain Astrok, dan harga-harga dari toko juga tidak markup seperti itu. Biasanya sih begitu. Nah, terus untuk sebenarnya ada alternatif lainnya. Kita bisa lihat ini sebenarnya RX 6700 XT. Sayangnya 6700 polos itu nggak ada di Indonesia. Ini secara, kalau teman-teman bisa nemu yang baru sih ya, saya nggak rekomendasikan yang bekas. Harganya mirip-mirip dan ini kemampuan non RT-nya sebenarnya harus lebih tinggi. Cuman sayangnya sih memang udah di luar 6750 lah, 6750. Mungkin masih ada barunya. Nah, ini masalahnya, malah naik harganya. Di sini 599. Oke, udah keluar dari budget, tapi memang ini kemampuannya lebih tinggi daripada Intel justru. Kalau yang paling murah ini Speedster. Kalau mau naik budget sedikit sih ada di sini. 6750 12 GB. Gitu. Ini mungkin bedanya sekitar naik 500 ribuan lah ya. Cuman memang oke, itu pilihan terserah teman-teman, tapi kalau mau naik sekalian ke sini karena Intel nggak layak. Sekarang harganya sudah masuk sini. Untuk head to head yang beneran head to head itu ada di RX 7600 sebenarnya, atau 7600 XT. Ini yang lebih baru. Ini harganya kalau teman-teman bisa nemu, sorry, ini bedanya apa nih?
Ini Pulse. Oh, ini gaming OC. Nggak terlalu penting juga sih ya. 7600 biasa aja. Ini kurang lebih ya masih di bawah lah ya. Kadang masih head to head kalau misalnya kita lihat di review-review luar mungkin, atau review di Indonesia, review luar mungkin ya yang baru ada, dengan B8 B580 dengan tadi RTX 460 ini sebenarnya ada head to headnya, tapi masih kalah sedikit dari 4060. Tapi untuk rasterize-nya ini, untuk non RT-nya sebenarnya masih bagus untuk head to headnya. Cuman ya mungkin fitur sih, fitur DLSS dibandingkan dengan FSR, banyak pertimbangan. Itu 7600 ini uh, sebenarnya nanggung sih ya, nanggung. Mungkin kalau kita lihat dari hasil apa ya, kita buka YouTube deh. Kalau misalnya RTX ARC B580 ini versus 7600 versus RTX. Oke. Ya kita yang lain-lain deh. Ya nggak bisa jadi patokan mungkin yang YouTube seperti ini, cuman ini untuk perbandingan aja kasarnya. Jadi sebenarnya ini semua masih yang ini ya, B580, 4060 sama 7600. Jadi untuk harga otomatis 700 masih di bawahnya, tapi harga masih di bawah. 4060 itu masih head to head dengan B580. Kadang ya, karena ini ARC, kadang ada game yang optimize, kadang enggak. Tapi sekarang katanya sih masih banyak bugnya. Tapi untuk dibandingkan dengan dulu yang pendahulunya, versi ARC A series itu udah minim bug, masih bisa jalan semua. Yang memang paling terasa itu adalah kalau yang dipakai nih 12 GB nya ini VRAM-nya itu kepake kayak game Jedi ini. Jedi Badai ini bisa 8 karena memang memakai VRAM-nya lebih dari 8 GB. Ini yang kepentok sama 4060. Kalau 4060-nya bisa lebih dari 8 GB sih sebenarnya kayaknya sih bagus. Ada versi lebih dari 8 GB-nya. Itu sih. Jadi kalau untuk teman-teman yang nyari VGA di Intel Arc, mending tunggu beberapa bulan dulu sampai harganya stabil. Ini masih harga gorengan. Terus kalau misalnya mau beli sekarang gitu ya, masih bagus memang milih di RTX 4060 kalau gamenya tidak membutuhkan lebih dari 8 GB. Ingat ya, lihat gamenya. Nah, kalau misalnya mau naik sekalian, tunggu Intel Arc, atau langsung naik sekalian ke 6700, 6750 XT atau 4060 Ti. Cuma memang harganya naiknya emang jauh, hampir 1 juta itu sih. Jadi kita tunggu saja, mungkin ada permainan harga juga, bisa jadi nanti B580 turun harganya, 4060 turun, semua kegeser turun, itu yang menang pembeli juga. Sip, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.